Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara, merupakan satu dari 4 kecamatan kepulauan yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep, Sulawesi Selatan. Tidak semua pulau di kecamatan ini memiliki fasilitas kesehatan, dan tenaga dokter hanya ada di puskesmas. Selain itu, masyarakat kesulitan memeriksa kesehatannya karena mahalnya biaya untuk menyewa kapal ke puskesmas. Mencoba menjawab permasalahan ini, pada tahun 2018, Puskesmas Sabutung bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep meluncurkan program Perahu Sehat Pulau Bahagia atau PSPB. Di tahun 2019, Puskesmas Sabutung dan Dinas Kesehatan Pangkep dengan dukungan dari Kompak, kolaborasi masyarakat untuk pelayanan dan kesejahteraan, berupaya meningkatkan frekuensi layanan PSPB dengan cara melakukan koordinasi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan DPMD untuk mengidentifikasi potensi desa dan kapasitas Puskesmas dalam memberi layanan PSPB ke pulau, mengembangkan petunjuk teknis dan standar operasional pelayanan PSPB. Puskesmas mensosialisasikan layanan PSPB ke desa-desa, melaksanakan pertemuan koordinasi untuk mencapai kesepakatan antara puskesmas dan desa dalam meningkatkan frekuensi layanan PSPB dengan dukungan desa. Itu sangat besar, terutama untuk karena teman-teman kepala desa tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya ketika tidak ada kolaborasi dengan teman-teman terkait. Nah, tentunya teman-teman kepala desa ini akan bersinergi dan membutuhkan kinerja dari teman-teman puskesmas. Dan alhamdulillah tidak ada satupun kepala desa yang tidak mendukung di Kecamatan Liukang Tupabiring Utara ini. Sehari sebelum kita melakukan kegiatan di pulau mana yang kita tuju, kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, Pak Desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan teman-teman nakes yang ada di sana untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat bahwa besok akan ada pelayanan perahu sehat Pulau Bahagia di pulau tersebut. Alhamdulillah adanya PSBB ini sangat terbantu karena sangat membantu masyarakat yang misalkan kayak ibu hamil yang ingin memeriksakan laboratoriumnya ya seperti pemeriksaan HB, tidak harus lagi menyeberang ke puskesmas. Sejak tahun 2021, layanan PSPB hadir selama 3-4 kali dalam setahun untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pulau di Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup datang ke dermaga pulau pada hari yang ditentukan. Masyarakat tidak dipersyaratkan apapun, namun sebaiknya membawa kartu berobat atau kartu identitas diri. Layanan yang dihadirkan oleh PSPB yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan penyakit, kesehatan umum, kesehatan gigi, dan gawat darurat. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep untuk memberikan dukungan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat mendukung program dari Perahu Sehat Pulau Bahagia ini sesuai dengan cita-cita kami untuk mewujudkan Pangkep hebat melalui Pangkep sehat sesuai dengan dasar cita dari pemerintah Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ini adalah program yang sangat memberikan kontribusi besar di dalam peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Pangkep terkhusus di wilayah Kepulauan. Yang selama ini akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ada hambatan, ada tantangan karena keterbatasan untuk sampai ke sarana pelayanan kesehatan. Sehingga dengan adanya ini sarana pelayanan kesehatan kita menyediakan tenaga kesehatan untuk datang langsung ke tempat-tempat yang ada di pulau tersebut sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan lebih cepat dan sehingga kita dapat mengintervensi lebih lanjut bila ada hal-hal yang bersifat darurat. Ini kami dukung dengan penyediaan tenaga, penyediaan anggaran, dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung tersebut. Salah satu yang membantu kami juga adalah kami didukung oleh anggaran desa yang ada di wilayah kepulauan untuk desa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat di depan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harmawati, inovator Perahu Sehat Pulau Bahagia, Puskesmas Pulau Sabutung. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, inovasi Perahu Sehat Pulau Bahagia Puskesmas Sabutung adalah pelayanan kesehatan bergerak mengunjungi pulau-pulau di wilayah kerja Puskesmas Sabutung dalam rangka mendekatkan dan menghadirkan yaitu pelayanan kesehatan bergerak di wilayah Puskesmas Sabutung dalam rangka menghadirkan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya. Tujuan dari pelayanan PSBB ini adalah meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, kemudian mendukung pelayanan rujukan. Yang ketiga adalah mendukung pelayanan preventif dan promotif. Selanjutnya adalah mendukung pelayanan kegiatan luar gedung seperti surveillance dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kami. Kemudian yang kelima adalah menurunkan angka kesakitan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sabutung. Kemudian kebaruan dari inovasi ini adalah pelayanan Perahu Sehat Pulau Bahagia dilaksanakan di dermaga pulau atau di atas kapal bila cuaca memungkinkan. Seperti pelayanan-pelayanan yang dahulu bahwa masyarakat itu dilayani di sarana kesehatan. Namun di PSBB kami menyodorkan pelayanan baru sehingga masyarakat lebih santai dalam berobat dibanding mereka ketika di sarana kesehatan. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan Perahu Sehat Pulau Bahagia, kami selalu melakukan standar pelayanan 12 SPM. Itu merupakan standar pelayanan wajib di Puskesmas yang harus kami lakukan di wilayah kerja Puskesmas Sabutung. Dan di dalam PSBB kami turun dengan tim, yaitu dokter umum, kemudian dokter gigi, Polika laboratorium, dan apotik serta promkes. Dan di era COVID ini SOP layanan kami sesuaikan, kami rubah SOP layanan menjadi SOP COVID yang disesuaikan di wilayah kerja Puskesmas Sabutung. Selanjutnya adalah data kunjungan perahu sehat. Sebelum adanya inovasi ini, jumlah kunjungan di tahun 2017, jumlah kunjungan di puskesmas kami hanya 1.870 kunjungan, dan ketika PSBB ini di-launching di 2018, jumlah kunjungan menjadi 3.904 kunjungan dan kunjungan di PSBB 541 kunjungan. Demikian juga di tahun 2019 terjadi peningkatan kunjungan dan layanan di PSBB kami telah melayani masyarakat sebanyak 843 kunjungan. Kemudian di tahun 2020 di era COVID naik menjadi 11.773 kunjungan dan di PSBB kami telah melayani 474 kasus COVID. Kemudian di 2021 terjadi penurunan kunjungan di puskesmas dan di PSBB kami memfokuskan untuk melaksanakan vaksinasi COVID di masyarakat. Dan di PSBB kami telah melakukan vaksinasi sebanyak 9.513 warga yang telah kami vaksin. Di dalam keberlanjutan inovasi ini tentu harus ada strategi-strategi. Strategi pertama kami telah melakukan bersama tim melakukan kaji cepat tentang bagaimana jenis dan efektivitas layanan, kemudian sumber pembiayaan dan potensi kolaborasi lintas sektor. Kemudian kami juga telah mempunyai juknis dan SOP yang pada acuan di dalam pelaksanaan PSBB. Strategi berikutnya adalah kerjasama antar desa dan puskesmas. Alhamdulillah di 2021 kemarin terjadi kesepakatan, penandatanganan kesepakatan antara desa dan puskesmas, di mana desa telah menuangkan di dalam
ada di desanya bahwa desa akan membiayai BBM PSBB dengan makan minumnya, dan kami dari Puskesmas membiayai pengadaan obat-obatan dan tenaga nakesnya. Kemudian penguatan di kecamatan. Bagaimana kecamatan kemudian mengawal alokasi kebutuhan PSBB dalam APBD desa di Musrembang Kabupaten. Strategi selanjutnya itu penguatan tim penerapan SPM. Bagaimana potensi regulasi kabupaten untuk mereplikasi pelayanan PSBB. Selanjutnya adalah transferabilitas. Bila ada puskesmas atau kabupaten yang ingin mereplikasi inovasi ini, maka kami sudah mempunyai buku panduan yang di dalamnya sudah ada langkah-langkah pelaksanaan PSBB dan telah ada SOP pelayanan PSBB di dalamnya. Sehingga memudahkan mereka atau teman-teman bila akan melakukan replikasi. Dan alhamdulillah di Kabupaten Pangkep, teman-teman di Kepulauan, 5 puskesmas di Kepulauan telah mengirimkan surat peminatan untuk mereplikasi inovasi ini di Kabupaten Pangkep, khususnya teman-teman di Kepulauan. Kemudian bulan lalu ketika di Kronolog Center kemarin, 2 kabupaten telah melakukan peminatan untuk mereplikasi inovasi ini, yaitu Kabupaten Takalar dan Bulukumba. Baik, terima kasih. Semoga inovasi ini bisa terreplikasi tidak hanya di Kabupaten Pangkep, tetapi bisa direplikasi di seluruh kabupaten yang letak geografisnya sama dengan Kabupaten Pangkep. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya mulai dari Ibu Marni. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Uni. Terima kasih buat Ibu presenter dan bapak-bapak yang ada di depan. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, komentar pertama dari saya ini terkait teknis tampilan dulu ya. Bapak Ibu, jadi perlu diketahui bahwa ketika Bapak Ibu ada di depan kami, di tengah-tengah kami untuk memberikan penjelasan mengenai inovasinya, itu diharapkan Bapak Ibu sudah siap dengan materi atau konten yang akan dibawakan. Adapun slide presentasi itu adalah pendukung dari penjelasan yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi bukan Ibu yang mendukung slide presentasinya. Jadi harapannya Ibu berdiri dengan percaya diri menghadap kami, juri, kemudian menjelaskan inovasinya. Jangan lebih banyak menghadap ke layar dan membaca ya. Kami merasa di belakangi Bu, diceki. Saya rasa kalau ini dipersiapkan lebih baik ada latihan, kemudian disesuaikan dengan alokasi waktu yang disiapkan oleh panitia. Ini kemudian pastinya bisa lebih maksimal. Yang kedua terkait bagian inovatif ya, saya baca di proposalnya di bagian pertanyaan inovatif itu Ibu atau tim menuliskan latar belakang ide ini adalah dari program Kompak. Di sini ide ini muncul di latar belakangi oleh kegiatan yang telah dilakukan oleh Kompak di Kabupaten Pangkep. Ya, tidak bermaksud untuk tidak mengaknowledge peran Kompak di dalam inovasi ini, tapi menurut saya inovasi itu dilatar belakangi oleh adanya masalah ya. Jadi kalimat bagian itu sebaiknya jangan diletakkan seperti itu karena kesannya inovasi ini muncul bukan untuk menjawab masalah, tapi karena
karena ada ide atau masukan saja dari dalam hal ini yang disebutkan adalah pihak kompak. Jadi kalimat itu mungkin bisa direvisi, tidak apa-apa, dan bahkan itu juga menjadi nilai tambah kalau ada pihak lain yang berkolaborasi atau mendukung inovasi Bapak Ibu, tapi kalimatnya mungkin harus diformulasi ulang dan itu diletakkan di bagian stakeholder ya dan apa perannya. Jadi bagian itu sebaiknya dihilangkan karena kesannya Ibu tidak melakukan inovasi ini karena menjawab masalah, tapi karena ada ide saja dari pihak kompak. Jadi itu. Yang kedua, kemudian lagi-lagi terkait anggaran, di bagian sumber daya, silahkan melengkapi di bagian proposalnya jumlah anggaran yang diperlukan untuk melakukan inovasi ini. Jadi bukan cuma sumbernya, Bu, tapi berapa banyak jumlah anggaran yang dihabiskan atau yang diperlukan untuk melakukan inovasi ini. Jadi informasi ini sangat berguna untuk calon replikan atau yang ingin mereplikasi supaya mereka ada gambaran bahwa kalau mereka akan mereplikasi, mereka harus menyiapkan anggaran kurang lebih seperti informasi yang Ibu sampaikan di dalam proposal. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih, Mbak Uni. Silakan. Iya, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar. Silakan, Pak. Terima kasih. Yang ingin saya kritisi sesuai dengan proposal yang sudah diajukan secara online. Pertama itu di ringkasan mungkin perlu jangan dibuat seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi dia menjelaskan apa permasalahan, kemudian solusi, kemudian dampak atau hasil. Jadi kalau saya lihat di sini proposalnya itu layanan PSPB meliputi kegiatan seperti di bawah ini. Itu terlalu tidak menggambarkan sebuah ringkasan. Ringkasan proposal itu adalah bercerita tentang apa permasalahan yang kita lakukan, apa inovasi yang kita buat, apa hasilnya. Itu saja, 3 itu yang kita cerita di ringkasan proposal. Nah, tapi saya lihat di sini dia lebih bercerita tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh PSPB. Jadi tidak mencerminkan itu satu masukan saya. Kemudian dari sisi keunikan dari inovasi ini itu kan berawal dari kesulitan masyarakat pulau yang ada di wilayah puskesmas untuk setiap saat datang ke puskesmas di Pulau Sabutung. Nah, mengatasi akses transportasi ini, ada layanan ini, jadi keunikannya layanan ini adalah layanan jemput bola untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat untuk setiap saat datang ke puskesmas. Nah, kemudian keunikan berikutnya adalah mampu mendeteksi kegawat daruratan yang berpotensi terjadi pada masyarakat dengan secara rutin mengunjungi, memeriksa kesehatan masyarakat yang ada di pulau. Dan yang paling bagus lagi adalah adanya kolaborasi desa di dalam mendukung operasional PSPB. Itu yang ditonjolkan karena kontribusi desa membiayai makan minumnya, membiayai BBM-nya, sewa perahunya kalau ada, itu harus ditonjolkan di sini sebagai sebuah bentuk keunikan kolaborasi lintas sektornya. Bagaimana peran kecamatan? Jadi sebutkan juga kecamatan memfasilitasi proses MOU dengan difasilitasi oleh dinas PMD. Harus disebutkan PMD-nya di sini karena tidak mungkin terjadi MOU kalau tidak ada peran PMD-nya di sini. Karena dia dinas kesehatan tidak mungkin bisa masuk di kepala desa memerintahkan begitu saja dukung ini kalau tidak ada peran dari, jadi kolaborasi lintas sektornya itu ditonjolkan sebagai sebuah keunikan. Nah, kemudian di video kalau bisa dikurangi sedikit durasinya karena tadi tidak sampai
maksimal 5 menit saja. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikurangi nanti. Dan yang kedua, kalau bisa di video itu jangan ada disebutkan logonya Kompak di situ. Ya. Tapi boleh disebutkan inovasi ini seperti saran tadi Bu Marni, inovasi ini didukung oleh Kompak. Tapi tidak perlu harus di slide itu ditonjolkan logonya Kompak di situ. Inovasi ini Kompak mendukung, tapi bukan harus tampil di situ ininya. Ya, saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Fadia. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Perahu sehat Pulau Bahagia. Yang sehat perahu ya. Perahu sehat Pulau Bahagia. Oke. Ibu Harmawati, Ibu inovator ya. Menarik ini, saya pernah ada penelitian di Pulau Salemo, Pak Iman. Saya penelitian ada sampai 25 hari di sana, dan ada ibu yang mau melahirkan habis air ketuban, tidak ada kapal yang mau nyebrang begitu. Saya sedih sekali melihat itu, dan bayinya tidak terselamatkan ya. Dan inovasi ini mengingatkan saya, dan ini menarik sekali inovasi ini. Pertanyaan saya Bu Tabe, apa masalah utamanya sebenarnya inovasi ini? Boleh disebutkan masalah utamanya apa Bu sampai inovasi tak ada? Boleh langsung dijawab? Iya. Baik, terima kasih Bu. Masalah utama yang terjadi di puskesmas kami adalah akses masyarakat untuk berobat ke puskesmas itu sulit karena tidak adanya kapal angkutan umum yang tiap hari ke puskesmas. Satu, dua. Yang kedua itu jarak. Jaraknya akses sama jarak sama aja. Kemudian mahalnya biaya untuk menyewa perahu ke puskesmas. Oke, mahalnya perahu ya. Iya. Oke. Kemudian tenaga dokter itu hanya ada di puskesmas, sehingga masyarakat yang mau mendapatkan layanan pemeriksaan dokter itu harus ke puskesmas. Sehingga kami dari puskesmas membuat inovasi ini, bagaimana kami datang mengunjungi masyarakat di wilayah kerja kami. Baik Bu, kalau 3 masalahnya, sebaiknya ada 3 juga data pendukungnya. Akses masyarakat, seberapa jauhnya, berapa jaraknya, dan kalau bisa dinominasi rupiahnya, berapa rupiah biaya yang harus dia keluarkan untuk ke puskesmas. Dan kemudian inovasi ini ada, itu menjadi 0 rupiah, itu efektivitas inovasi ini nampak. Itu jadi tujuannya menurut saya, jadi ada akses yang sulit dijangkau, maka tujuannya sebenarnya bukan meningkatkan jumlah kunjungan. Itu bahasa meningkatkan jumlah kunjungan itu nanti dihitung berapa jumlah kunjungannya. Tapi menjadi kalimat tujuan adalah mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat wilayah kepulauan. Itu yang jauh lebih konkret tujuannya, Bu. Kemudian melibatkan semua stakeholder, meningkatkan peran serta stakeholder. Itu menjadi kalimat tujuan. Nah, mahalnya biaya tenaga dokter, menyediakan tenaga dokter, tenaga kesehatan ya, mungkin bahasanya begitu, menyediakan tenaga kesehatan. Jadi tujuannya menjadi bunyi untuk menjawab masalah yang Ibu sebutkan tadi. Itu saja saya kira. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Menarik ini, perbaiki proposalnya Pak Kabak. Iya. Menarik. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Ibu Emma, silahkan Ibu. Terima kasih Bu Ni. Saya juga sependapat kalau inovasi ini sangat menarik karena bisa memecahkan masalah kesehatan yang ada di pulau. Kita kan memang jelas sudah negara kepulauan ya. Di Indonesia saja ada sekitar 17.000 pulau, sementara di Sulsel sekitar 350 dan di Pangkep sekitar 130 pulau. Ya, jadi memang ini sangat menarik. Tapi ada juga satu pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Dari tadi belum pernah dijelaskan atau dipaparkan
frekuensi kunjungan ke pulau PSBB ini? Berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam setahun? Bisa dijawab langsung. Ya, silakan dijawab. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kami didanai oleh dana desa, kami hanya melakukan sekali kunjungan per pulau per tahun. Namun setelah dana desa membiayai kami lewat ADD-nya, ada desa yang menganggarkan sampai 3-4 kali kami kunjungi pulaunya. Sedikit lagi, jadi ini bagaimana dengan kasus insidentil, misalnya emergensi yang tiba-tiba ada yang sakitnya perlu segera ditolong, ada yang tiba-tiba mau melahirkan, tidak ada bantuan, ada komplikasi misalnya, itu bagaimana menjawabnya? Saya kira perlu dicarikan juga jawaban hal-hal seperti ini. Dan untuk potensi kendala, bisa dimasukkan itu, potensi kendala yang mungkin dihadapi oleh inovasi ini, misalnya cuaca buruk, atau karena kunjungan cuma bisa sampai 3 kali setahun, itu harus dipecahkan juga untuk hal-hal insidentil. Waktu telah habis. Saya kira demikian, makasih. Iya, terima kasih Bu. Kita beri aplaus untuk inovasi PSBB, Perahu Sehat Pulau Bahagia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep. Kepada inovator beserta tim,